Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu Dewan Juri, serta masyarakat Indonesia yang saya hormati, tiada kata yang paling indah selain puja dan puji syukur yang kita panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat beliaulah kita diberikan kesehatan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sehingga saya dapat berpartisipasi dalam lomba pidato daring Rumah Cermat 2020 dengan penuh semangat. Nama saya Nimade Nada Swaribuana. Saya dari Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Tujuan saya berpartisipasi dalam lomba ini selain agar dapat menguji kemampuan dan meningkatkan kualitas diri, tentunya dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya dapat menyampaikan pendapat-pendapat terkait tema yang saya bicarakan, yaitu keragaman budaya. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda, Indonesia tetap satu juga. Keragaman yang ada di Indonesia ini merupakan kekayaan dan keindahan budaya bangsa Indonesia. Kita bersama-sama mengetahui bahwa negara tercinta kita ini sangat terkenal akan keanekaragaman budayanya. Terdapat berbagai suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke yang pada akhirnya menurunkan kebudayaan-kebudayaan yang beragam. Seperti tradisi Mapas Silaga Tedong atau Tedong Silaga dari suku Toraja yang dilakukan pada saat upacara pemakaman di Sulawesi Selatan. Tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur dengan penari utama berkepala singa dan beberapa penari berkuda lumping yang bersifat magis. Adapun keunikan rumah gadang dari suku Minangkabau yang sangat menonjolkan keunikan bentuk dari Sumatera Barat. Begitu pula dengan tas tradisional masyarakat Papua yaitu token yang dibawa menggunakan kepala. Dan tradisi Mapasah dari pulau kelahiran saya, Bali. Keunikan tradisi Mapasah dari desa Trunyan ini membiarkan mayat di alam terbuka tanpa dikubur ataupun dibakar seperti tradisi lainnya. Namun, tradisi ini dilakukan bagi mereka yang meninggal dengan wajar. Uniknya, mayat yang dibiarkan di alam terbuka ini tidak menimbulkan bau busuk sama sekali. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan oleh pohon tarumenyan yang telah berdiri kokoh selama beribu-ribu tahun yang lalu. Sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman, Indonesia memiliki berbagai warisan budaya yang layak dilestarikan. Namun, beberapa di antaranya sudah sulit untuk ditemukan. Karenanya saat ini tengah dilakukan penggalakan pengenalan sejumlah warisan budaya tanah air kepada dunia. Beberapa warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh dunia atau lebih tepatnya oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO antara lain pencak silat, tari Bali, gamelan, wayang kulit, batik, dan angklung. Dengan banyaknya kebudayaan di Indonesia, kita tidak boleh hanya berdiam diri tanpa ada niatan untuk mempelajari, melindungi, melestarikan, dan mencintainya. Tentunya, kebudayaan itu sendiri akan sirna dan terlupakan dari generasi ke generasi.
Mengingat semakin pudarnya semangat putra dan putri bangsa untuk melestarikan kebudayaannya sendiri, sampai-sampai melupakan bahwa budaya kita adalah identitas bangsa kita yang sebenarnya. Melupakan budaya berarti melupakan identitas kita. Kepribadian sebuah bangsa akan tercermin melalui budayanya. Saat ini, Indonesia tengah memasuki revolusi industri 4.0 yang merupakan transformasi komprehensif dari seluruh aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet. Saat ini pun, berbagai negara termasuk Indonesia telah mengembangkan budaya digital atau digital culture yang membawa pengaruh terhadap industri media dan penggunanya. Namun, bukannya menciptakan masyarakat yang lebih mengenal budaya sendiri, melalui video-video yang telah tersebar di media sosial, masyarakat, umumnya para remaja malah lebih tertarik untuk menikmati budaya negara lain. Namun sedikit memperkenalkan kebudayaan mereka sendiri. Masihkah kalian ingat dengan paribahasa sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit? Ironisnya, itulah yang terjadi di Indonesia. Secara perlahan tapi pasti, bangsa kita sendiri sudah mulai terbiasa dengan budaya negara lain. Saya bukan untuk mendikte mana yang benar atau yang salah. Lebih tepatnya, untuk mengingatkan, alangkah lebih baiknya bila kita berpakaian sesuai dengan adat kita yang santun, bertingkah laku yang sopan, dan melestarikan bahasa daerah, mencintai bahasa Indonesia, serta selalu berusaha untuk menguasai bahasa asing. Dan ingatkah kita dengan kata-kata Bapak pendiri bangsa Bung Karno? Negeri kita kaya, kaya, kaya raya. Saudara-saudara, berjiwa besarlah, berimagination. Gali, gali, gali dan bekerjalah. Kita adalah satu tanah air tercantik di dunia. Lalu, mengapa Bapak Presiden pertama Republik Indonesia berkata demikian? Karena budaya adalah identitas. Budaya adalah siapa kita yang sebenarnya. Dari mana dan untuk apa kita dilahirkan. Maka dari itu kita harus bergerak, bukan hanya berdiam diri melihat kebudayaan kita yang terancam punah. Kita harus bekerja keras, karena menjaga lebih sulit daripada mendapatkan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya banggakan, mempertahankan kebudayaan Indonesia merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Semoga kebudayaan Indonesia tetap lestari, sehingga tidak hanya menjadi catatan sejarah bagi generasi-generasi mendatang. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan sebait pantun. Pergi ke pasar beli pepaya. Di pasar berjumpa dengan nyonya. Indonesia beragam budaya, janganlah kita menodainya. Dunia harus tahu bahwa kita adalah bangsa yang besar. Dan saya sangat mencintai negeri ini. Begitulah kata musisi Alfiref. Marilah kita sebagai warga negara Indonesia, apalagi sebagai generasi muda, untuk mempelajari, melindungi, melestarikan, dan mencintai kebudayaan Indonesia. Baik itu yang berbentuk material ataupun non-material, sebagai bukti kita mengimplementasikan pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan di hati.
Dan semoga apa yang barusan saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan saya mohon kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung saya dengan memberikan like, kritik, dan share video ini. Sehingga saya dapat berpartisipasi sampai babak akhir. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.